Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Di video kali ini, kembali saya membuat video pembelajaran terkait dengan topik ataupun judul skripsi di bidang ilmu hukum yang paling up to date di tahun 2021. Video ini seperti janji saya sebelumnya di video pertama, saya buat menjadi beberapa episode karena memang saya yakin bahwa video seperti ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, khususnya bagi mereka yang sedang menyusun skripsi atau bisa juga sedang menyusun tesis. Sebelum kita masuk ke 5 topik atau judul skripsi ilmu hukum yang paling up to date di tahun 2021, saya berharap teman-teman silakan like, subscribe, dan komen video-video saya supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru terkait dengan video-video saya. Sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu di sini saya buat judulnya adalah penerapan prinsip ultimum remedium dalam tindak pidana administrasi. Nah, dari judul ini ada beberapa hal yang bisa kita cermati. Yang pertama adanya istilah ultimum remedium. Makna daripada ultimum remedium adalah bahwa sanksi pidana itu dijadikan sebagai upaya terakhir atau langkah terakhir di dalam penegakan hukum. Keberadaan daripada prinsip ultimum remedium ini biasanya terjadi di dalam hukum administrasi. Kalau Anda lihat misalnya di dalam hukum perpajakan, rata-rata sanksi pidana itu dijadikan sebagai sanksi terakhir atau ultimum remedium. Biasanya sebelum dijatuhkan sanksi pidana, diupayakan dulu sanksi administrasi. Kalau misalnya ada penunggakan pajak, maka yang diberlakukan adalah sanksi denda. Ya, sanksi denda misalnya 2%, 3%, dan lain-lain. Atau kemudian bisa juga yang namanya pencabutan izin usaha. Kalau misalnya beberapa langkah administrasi tersebut tidak berhasil juga untuk menyadarkan ataupun untuk menegakkan hukum, maka dilanjutkanlah dengan upaya terakhir, yaitu pemberian sanksi pidana kepada yang bersangkutan. Itulah salah satu contoh daripada ultimum remedium. Kalau kita lihat memang akhir-akhir ini semakin banyak undang-undang di bidang administrasi yang mengandung sanksi pidana. Dari penjelasan saya itu, saya mencoba membuat 3 rumusan masalah di sini. Rumusan masalah pertama yang mungkin bisa Anda buat di dalam skripsi Anda adalah yang pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan undang-undang administrasi semakin banyak mengandung sanksi pidana administrasi? Nah, apa kira faktor-faktornya? Untuk menjawab ini, Anda bisa melakukan studi pustaka, ya. Misalnya bisa saja karena memang upaya administrasi tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Ya, bisa saja, nanti tergantung daripada penelitian saudara. Kemudian yang kedua adalah apakah dasar pertimbangan untuk menerapkan sanksi pidana dalam ultimum remedium dalam kasus? Nah, ini nanti kalau misalnya dalam skripsi itu Anda melakukan studi kasus. Misalnya Anda ambil satu kasus pajak dari pengadilan, terus Anda telah itu. Kenapa hakimnya kemudian memberikan sanksi pidana kepada pelaku? Apa dasar pertimbangannya? Apakah karena memang proses administrasinya itu tidak memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, atau yang bersangkutan sendiri tidak mau tahu dengan sanksi administrasi? Itu. Terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana sebaiknya penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam tindak pidana administrasi. Nah, coba misalnya setelah rumusan masalah pertama dan kedua yang tadi, di rumusan masalah yang ketiga ini Anda mencoba mengkaji kembali kira-kira apakah pemberlakuan sanksi pidana administrasi ini sudah efektif atau tidak. Karena kalau kita lihat misalnya dari beberapa keterangan Menteri Hukum dan HAM, salah satu kekurangan kita saat ini adalah begitu begitu membludaknya orang di penjara. Apakah ketika misalnya dia di penjara itu bisa memberikan efek jera, bisa merubahnya untuk menjadi manusia yang taat kepada hukum? Ya, itu nanti tergantung daripada kajian Anda. Jadi bisa Anda lakukan melalui kajian pustaka, kajian putusan, ataupun melalui proses wawancara
untuk melengkapi kajian pustaka yang Anda lakukan. Topik yang kedua yang menurut saya sangat menarik dan sangat up to date dalam ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu hukum pidana, adalah kajian yuridis terhadap trading in influence sebagai sebuah tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Nah, ini nanti Anda bisa mengkaji judul ini dengan dua metode, ya, atau pendekatan. Anda bisa membuatnya dengan pendekatan kasus, tapi bisa juga dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya Anda mau membuat pendekatan kasus, ya saat ini kan ada kasus yang paling menarik yang terkait dengan trading in influence, yaitu kasusnya Irman Gusman, mantan ketua DPD. Kalau misalnya Anda mau melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, Anda bisa mengkajinya secara teori-teori di dalam hukum pidana. Sekilas saya mau menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan yang namanya trading in influence. Trading in influence ini adalah perdagangan pengaruh, itu bahasa Indonesianya. Apa maksud daripada perdagangan pengaruh? Maksudnya adalah ketika seseorang memperdagangkan pengaruhnya ataupun pengaruh orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Dan ini juga terkait dengan yang namanya tindak pidana korupsi. Nah, kasus yang paling menarik saya katakan tadi adalah kasusnya Irman Gusman, mantan ketua DPD. Nah, Irman Gusman ini kan sebagai ketua DPD tentu memiliki pengaruh yang luar biasa. Baik itu pengaruh kepada masyarakat maupun pengaruh kepada stakeholder maupun pengambil keputusan. Nah, dalam kasusnya ada temannya ataupun kerabatnya yang memperdagangkan pengaruhnya untuk mendapatkan proyek di dalam distribusi gula di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian ketika temannya ini datang ke rumah Irman Gusman, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan didapatkan bukti-bukti, lalu mereka mengatakan bahwa ini merupakan tindak pidana korupsi. Pertanyaannya kemudian adalah, yang pertama, apakah Irman Gusman memang benar-benar melakukan tindak pidana di sini? Karena distribusi gula ini tidak dalam kewenangannya, ya, karena dia sebagai DPD tentu tidak terkait dengan itu, ya. Kemudian yang kedua, apakah uang yang ada di rumah Irman Gusman tersebut memang benar-benar sebagai timbal balik ataupun gratifikasi kepada Irman Gusman atas perdagangan pengaruhnya itu. Jadi dari penjelasan saya itu, saya akan mencoba membuat satu perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaturan mengenai trading in influence dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kalau kita lihat dalam sejarahnya bahwa ternyata perdagangan pengaruh ini sebagai sebuah tindak pidana itu diatur di dalam pasal 18 UNCAC atau United Nations Convention for Against Corruption atau Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi. Lalu kemudian Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi ini diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, ya. Tapi kemudian kalau kita telisik dalam hukum Indonesia yang mengatur secara detail dan sanksi mengenai perdagangan pengaruh ini belum ada. Makanya kemudian di dalam kasusnya Irman Gusman, ya, pasal yang dituduhkan oleh KPK terhadap Irman Gusman itu adalah pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Di mana di sana dikatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya agar bertentangan dengan kewajibannya. Nah, kalau dalam kasusnya Irman Gusman itu kan tidak mengambil keuntungan dari jabatannya. Orang lain yang mengambil keuntungan dari jabatannya. Pertanyaannya adalah, apakah pasal 12 huruf B ini unsur-unsurnya sudah terpenuhi dalam kasus Irman Gusman? Karena kalau kita lihat di dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, bahwa perdagangan pengaruh itu dilakukan oleh dia sendiri. Karena dia memiliki pengaruh, maka dia bisa melakukan atau tidak melakukan apapun yang mau
memberikan keuntungan kepada dia. Sedangkan dalam kasus Irman Guzman yang mendapatkan keuntungan itu adalah orang lain. Dan itu juga bukan dalam hal jabatan ataupun kewenangan daripada Irman Guzman. Karena Irman Guzman itu tidak memiliki kewenangan di dalam distribusi gula. Dan yang kedua, rumusan masalah yang bisa dibuat adalah bagaimana bentuk-bentuk trading influence yang dapat dimasukkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Saya katakan tadi karena memang ini belum diatur secara letterlate atau diatur secara lengkap di dalam hukum pidana Indonesia, maka saudara bisa mengkajinya kira-kira bentuk-bentuk perdagangan pengaruh yang seperti apa yang bisa dimasukkan. Terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam putusan perkara trading in influence yang dilakukan oleh Irman Guzman. Jadi ini bisa Anda jadikan sebagai rumusan masalah kalau memang Anda nanti melakukan pendekatan melalui studi kasus. Jadi Anda kaji itu dasar pertimbangan hakimnya. Kenapa Irman Guzman bisa dipidana melalui pasal 12 huruf B, padahal di situ Irman Guzman tidak ada mempertaruhkan jabatannya ataupun kewenangannya. Karena memang jabatannya itu tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Topik yang ketiga yang menarik untuk dikaji adalah pertanggungjawaban hukum dalam insiden kecelakaan pesawat udara akibat kelalaian oleh pilot. Nah, ini termasuk judul yang menarik juga menurut saya. Cuma kemudian teman-teman harus melakukan penelitian yang lebih ekstra, termasuk juga dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Karena memang topik ini sangat jarang ditulis oleh mahasiswa dan referensinya juga saya rasa lumayan sedikit. Kalau kita berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan pesawat, di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, itu rata-rata pertanggungjawaban hukumnya itu adalah kepada pilot itu sendiri kalau memang kecelakaan itu diakibatkan oleh kelalaian pilot. Itu bisa diketahui dari black box-nya ataupun kotak hitamnya. Apakah memang pesawat yang bermasalah atau pilotnya yang melakukan kesalahan. Nah, yang menarik kemudian adalah kalau misalnya pertanggungjawaban pidana itu hanya dibebankan kepada si pilot, padahal rata-rata dalam kecelakaan pesawat pilotnya itu meninggal dunia, kecuali misalnya hanya tergelincir atau lain-lain. Tapi kalau misalnya pesawatnya sudah sempat terbang dan kemudian jatuh, itu rata-rata pilotnya sudah meninggal dunia. Lalu akan sangat mubazir saya rasa kalau kemudian pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pilot yang bersangkutan. Nah, bagaimana misalnya di sini pertanggungjawaban dari perusahaan maskapai? Apakah misalnya tanggung jawab dari perusahaan maskapai itu hanya terbatas pada uang santunan kepada penumpang ataupun korban? Atau ada pertanggungjawaban pidana yang lain? Ini yang harus kemudian kita kaji kembali. Dari penjelasan tersebut bisa kita rumuskan dalam dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan hukum udara nasional tentang tanggung jawab pilot pesawat udara sipil dalam menjaga keselamatan penerbangan. Itu yang tadi saya jelaskan. Bahwa ternyata dalam undang-undang yang bertanggung jawab adalah pilotnya itu sendiri karena kelalaiannya. Kemudian yang kedua yang bisa menjadi rumusan masalah adalah bagaimana bentuk tanggung jawab hukum udara nasional mengenai kecelakaan pesawat udara akibat kelalaian pilot ataupun pilot error dan bagaimana penegakannya menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Nah, ini yang menarik untuk dikaji teman-teman. Kira-kira apakah hanya sebatas uang santunan ataupun asuransi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau ada kira-kira pertanggungjawaban pidana selain itu. Sehingga misalnya kalau ada bentuk sanksi pidana yang lain yang bisa membuat efek jera tidak hanya bagi pilot tetapi juga bagi maskapai, perusahaan maskapai, hal ini akan membuat perusahaan maskapai semakin safety, semakin berhati-hati di dalam mengurus ataupun menjalankan perusahaan penerbangan. Kemudian topik keempat yaitu konstitusionalitas ketentuan pidana dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, kalau kita berbicara mengenai Perpu ini sangat menarik karena memang apalagi di masa pandemi seperti saat ini di tahun 2020 saja bahwa
Presiden Jokowi itu sudah menerbitkan 2 Perpu, yaitu Perpu nomor 1 dan Perpu nomor 2. Perpu nomor 1 mengenai penanganan COVID dan Perpu nomor 2 mengenai pemunduran jadwal pilkada. Nah, sebelum kita membahas mengenai masalah yang menarik di dalam topik ini, saya mau jelaskan dulu kepada teman-teman mengenai apa itu Perpu. Kalau dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 di sana diatur bahwa Perpu itu merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk menggantikan undang-undang dalam ihwal kegentingan yang memaksa, atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan Noodverordeningsrecht. Nah, apa itu makna ihwal kegentingan yang memaksa? Nah, ternyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa makna ihwal kegentingan yang memaksa itu tidak hanya berarti keadaan bahaya, ya. Jadi Perpu itu tidak hanya dibentuk dalam keadaan bahaya, tapi dalam hal keadaan yang memaksa, dan makna keadaan yang memaksa itu tergantung daripada subjektivitas daripada Presiden. Walaupun demikian, maka Mahkamah Konstitusi membuat beberapa syarat apa itu yang dimaksud dengan ihwal kegentingan yang memaksa. Yang pertama adalah bahwa keadaan yang terjadi pada saat itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ada kekosongan hukum. Nah, kemudian yang kedua, ketika terjadi kekosongan hukum, ternyata hal tersebut harus mendapat pengaturan yang cepat. Kalau tidak diatur misalnya implikasinya akan lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang itu tidak bisa bergerak cepat untuk menghasilkan undang-undang di dalam menyelesaikan suatu persoalan tersebut. Itu dia. Jadi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka Presiden diberikan kewenangan untuk membentuk Perpu. Walaupun kemudian di masa sidang berikutnya, Perpu ini akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kalau misalnya ada Perpu yang mengandung sanksi pidana itu konstitusional atau tidak? Karena kalau Anda baca di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di sana diatur bahwa yang namanya sanksi pidana itu hanya ada di dalam 3 peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam undang-undang, di dalam peraturan daerah provinsi, dan yang ketiga di dalam peraturan daerah kabupaten kota. Apa sanksi pidana hanya ada di dalam 3 jenis peraturan perundang-undangan ini? Karena memang yang namanya sanksi pidana itu kan membatasi ataupun menghilangkan hak asasi seseorang. Oleh karena itulah kemudian untuk membatasi hak asasi seseorang itu harus melibatkan juga yang namanya persetujuan dari rakyat. Kalau kita lihat ketiga peraturan perundang-undangan yang tadi, yaitu Undang-Undang, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten Kota, itu semua melibatkan kepala daerah ataupun presiden bersama dengan DPR maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Gitu. Sedangkan Perpu itu tidak melibatkan masyarakat, itu tidak melibatkan DPR sebagai wakil rakyat, tetapi hanya melibatkan presiden. Nah, itulah kemudian makanya saya pertanyakan di sini dalam rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rumusan masalah yang kedua adalah, apakah implikasi pengaturan ketentuan pidana dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Apa efeknya? Jangan-jangan misalnya kalau Perpu itu bisa memuat ketentuan pidana, lalu kemudian Presiden membentuk Perpu dan Perpu itu ditujukan untuk menjerat lawan politiknya, itu bisa saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana konstitusionalitas ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari cerita saya tadi, dari penjelasan saya tadi, kita akan melihat kira-kira memang bisa nggak Perpu ini mengandung ketentuan pidana atau tidak. Karena Perpu itu tidak melibatkan masyarakat atau wakil rakyat. Memang ada beberapa pakar hukum tata negara yang mengatakan itu tidak masalah. Karena Perpu itu kan dalam hierarki peraturan perundang-undangan setingkat dengan undang-undang. Jadi kalau dia setingkat dengan undang-undang, tentu dia bisa mengandung yang namanya ketentuan pidana. Yaitu tidak masuk akal juga karena ketetapan MPR juga itu berada di atas undang-undang.
tetapi dia tidak mengandung yang namanya ketentuan pidana gitu. Jadi ini sangat menarik nanti bagaimana argumentasi saudara, termasuk juga dengan mengutip ataupun melakukan perbandingan dengan perpu di luar negeri. Topik kelima dalam video kali ini yang menurut saya juga menarik dan up to date adalah judulnya COVID-19 sebagai keadaan memaksa atau force majeure dalam pemutusan hubungan kerja. Judul ini menurut saya sangat up to date karena memang di situasi pandemi COVID-19 ini ternyata memang banyak juga perusahaan yang melakukan PHK dan tidak memberikan pesangon yang patut kepada tenaga kerjanya. Nah, kalau misalnya Anda sangat tertarik dengan ini, maka ini bisa menjadi salah satu penelitian yang sangat bermanfaat tidak hanya bagi Anda, tetapi juga bagi masyarakat sebagai bentuk pendidikan hukum dan juga bagi negara atau pengambil kebijakan sebagai bahan referensi bagi mereka. Permasalahan pertama yang paling menarik di sini adalah apakah pandemi COVID-19 sebagai keadaan memaksa atau force majeure dapat dijadikan sebagai alasan di dalam pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini Anda kaji nanti berdasarkan undang-undang terbaru yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan, yaitu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana di dalam pasal 154A, kalau saya tidak salah, diatur mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi di sana diatur bahwa dalam keadaan pandemi ataupun dalam keadaan terpaksa ataupun force majeure, baik itu karena alam ataupun non alam, bahwa perusahaan bisa melakukan PHK. Itu ada dasar hukumnya. Tapi pertanyaannya kemudian adalah di rumusan masalah yang kedua ini, ya, kalau memang perusahaan bisa melakukan PHK di masa pandemi, maka perumusan masalah kedua adalah bagaimana proses yang harus dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan ketika melakukan PHK dengan alasan COVID-19 sebagai force majeure. Nah, ketika misalnya perusahaan itu dengan alasan pandemi lalu dia kemudian mem-PHK karyawannya, apakah memang ini dia lakukan sebagai cara terakhir? Karena di dalam undang-undang sudah diatur bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebelum melakukan PHK. Misalnya, yang pertama bisa melakukan pengurangan gaji. Kemudian yang kedua, pengurangan jam kerja. Kalau misalnya langkah-langkah ini sudah dilakukan oleh perusahaan ataupun pemberi kerja, ternyata tidak bisa juga menyelamatkan perusahaannya, maka terpaksa dia harus melakukan pemutusan hubungan kerja, maka itu tidak masalah. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian di dalam rumusan masalah ketiga adalah, kalau misalnya proses PHK itu tidak dilakukan melalui proses yang sesungguhnya, maka tentu harus ada pertanggungjawaban daripada perusahaan ataupun pemberi kerja. Nah, di sini di rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana pertanggungjawaban pemberi kerja atau perusahaan ketika melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan COVID-19 sebagai force majeure. Nah, ketika dia pada awalnya belum melakukan pengurangan gaji, pengurangan jam kerja, shifting dan segala macam, apakah dia bisa dikenakan pertanggungjawaban, apakah pidana ataupun yang lain gitu. Ini yang sangat menarik saya rasa untuk dikaji oleh Anda sebagai mahasiswa. Oke, saya rasa demikian. Ini video yang kedua. Nanti di video yang ketiga kita juga akan membahas mengenai topik-topik yang sangat up to date yang bisa dijadikan sebagai skripsi di dalam jurusan ataupun program studi ilmu hukum.